Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kembali nama saya Raden Negasi Mas Salman Syahab dari Prodi Ekonomi Syariah 3 dengan nomor NIM 242503005 yang dimana teman-teman alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditugaskan kembali untuk membuat video presentasi dari jurnal yang sudah saya dan rekan saya buat dengan judul Analisis Perilaku Konsumtif dan Risiko Gagal Bayar pada Pengguna Fitur Pay Later di kalangan generasi Z. Yang dimana teman-teman pay later ini sangat relevan ya, atau topik pay later ini sangat relevan di kehidupan kita sehari-hari karena sudah menjadi salah satu bagian dari hidup generasi Z yang dimana mereka itu sangat-sangat sering menggunakan fitur pay later tanpa pertimbangan finansial yang matang. Jadi apa saja sih yang melatar belakangi masalah ini? Oleh karena itu hari ini saya akan membahasnya. Nah, teman-teman semuanya, perkembangan teknologi keuangan ini melahirkan berbagai kemudahan transaksi. Salah satunya itu fitur pay later, yang dimana pay later ini teman-teman adalah fitur yang atau transaksi yang dimana kita itu membeli barangnya sekarang, bayarnya itu bisa nanti. Nah, yang dimana teman-teman proses yang cepat dan tanpa prosedur rumit ini itu sangat-sangat memudahkan Gen Z untuk meminjam atau membeli barang tanpa pandang bulu. Seperti kredit, kita mengajukan kredit ke bank kan tidak sesusah itu ya di pay later ini. Nah, oleh karena itu teman-teman Gen Z sering menjadi oleh karena itu teman-teman Gen Z adalah pengguna terbesar pay later pada saat ini. Nah, mereka itu hidup di lingkungan digital dan sangat dekat dengan e-commerce seperti media sosial. Nah, masalahnya itu teman-teman muncul karena ketika pay later tidak lagi digunakan untuk kebutuhan mendesak, tetapi untuk memenuhi keinginan sesaat dan gaya hidup, yang dimana pola ini memicu perilaku konsumtif dan meningkatkan risiko gagal bayar. Seperti contohnya itu ada salah satu brand baru dari baju atau dari handphone, di mana mereka itu akan mengajukan pay later yang nantinya itu setelah diambil barangnya, mereka itu tidak akan memikirkan bagaimana cara membayarnya karena toh barangnya juga udah di kita, ngapain kita harus bayar lagi, seperti itu biasanya. Tapi karena kemudahan itu teman-teman akan menjadi bumerang kembali pada generasi Z ini. Nah, oleh karena itu teman-teman, bagaimana teman-teman konsep perilaku konsumtif ini? Nah, perilaku konsumtif adalah kebiasaan membeli barang secara berlebihan tanpa perencanaan rasional, yang dimana keputusan untuk membeli lebih didorong oleh keinginan emosi bukan kebutuhan. Nah, dalam konteks pay later ini teman-teman, perilaku konsumtif muncul karena pembayaran tidak dilakukan secara langsung. Nah, oleh karena itu teman-teman rasa kehilangan uang menjadi tertunda. Nah, oleh akibatnya teman-teman pengguna merasa belanja tidak terlalu membebani karena uangnya pun tidak terkurang karena dibayarnya itu nanti. Nah, lalu kan karena terlalu mudah teman-teman mengaksesnya itu. Contoh sekarang saya punya 500. Terus beli barang seharga 700. Itu tuh uang 500 saya nggak akan terkurang di bulan ini. Tetapi di bulan depan itu akan menjadi masalah karena harus bayar. Nah, lalu teman-teman, media sosial juga memperkuat perilaku ini. Tren, diskon, lalu promosi yang bor-boran di media sosial itu menciptakan eh, keinginan yang sangat besar bagi Gen Z. Nah, yang dimana banyak pengguna merasa harus mengikuti gaya hidup tertentu agar tetap dianggap relevan dan bagi lingkungannya. Seperti biasa, ini adalah masalahnya gaya hidup, bukan soal kebutuhan hidup. Nah, lalu teman-teman, generasi Z ini memiliki karakteristik cepat beradaptasi dengan teknologi. Nah, namun sering memiliki literasi keuangan yang rendah. Oleh karena itu mereka paham cara menggunakan aplikasi tetapi kurang paham memahami risiko finansial di baliknya. Nah, lalu teman-teman pay later ini menawarkan kemudahan, limit yang meningkat karena sering berbelanja, lalu ada promo berulang. Nah, itu tuh menjadi salah satu promosi terbaik bagi Gen Z ya, supaya mereka pakai pay later. Nah, kondisi ini teman-teman membuat pengguna ini merasa banyak sekali, wah, karena sekali belanja limitnya nambah. Nah, mereka itu merasa kayak, oh, ini ada dana talang nih nantinya. Nah, padahal itu tuh uang hutang sebenarnya. Nah, tanpa pengelolaan arus kas yang baik, pengguna pay later ini berpotensi menimbulkan masalah keuangan yang serius teman-teman nantinya. Nah, seperti itu. Lalu ada pun teman-teman risiko gagal bayar di sini. Nah, risiko utama dari pengguna pay later itu adalah gagal bayar, yang dimana gagal bayar terjadi ketika pengguna tidak mampu melunasi hutang sesuai jatuh tempo. Nah, banyak pengguna mengalami kondisi gali lubang tutup lubang. Adapun yang gali lubang yang lain tidak tertutup.
Nah, oleh karena itu teman-teman, tagihan pay later pertama dibayar dengan pay later lain. Siklus ini berbahaya karena bunga yang terdapat di dalamnya, lalu denda pun akan terus bertambah setiap bulannya. Nah, ini tuh menjadi eh, resiko yang sangat besar bagi Gen Z kita sekarang. Karena saya Gen Z bukannya. Nah, karena teman-teman harus gali lubang tutup lubang ini. Kalau lubangnya tertutup, oke. Kalau lubangnya tidak tertutup dan menambah, itu yang menjadi masalah sebenarnya. Nah, salah satu dampak gagal bayar tidak hanya bersifat pada jangka pendek, teman-teman. Nama pengguna akan tercatat dari Sistem Layanan Informasi Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan kalau OJK. Nah, di OJK ini teman-teman nanti akan tercatat transaksi kita. Nah, yang dimana catatan ini mempengaruhi skor kredit kita di perbankan. Di masa depan nantinya itu, pengguna akan kesulitan mengajukan pinjaman yang untuk produktif seperti KPR atau salah satu modal usaha, karena saat kita masih muda dan sangat-sangat terpengaruh oleh gaya hidup, nantinya itu kita akan kesusahan di masa depan karena sering meminjam. Nah, lalu teman-teman, faktor penyebab utamanya itu ada beberapa ya. Salah satunya itu kemudahan akses pay later yang tanpa seleksi ketat. Yang kedua itu gaya hidup impulsif dan FOMO atau fear of missing something, I guess. Nah, terus ada rendahnya literasi keuangan oleh Gen Z ini. Lalu yang selanjutnya itu ada kurangnya pemahaman tentang bunga dan denda. Nah, yang kelima ini teman-teman ada tidak adanya perencanaan keuangan pribadi. Nah, faktor-faktor ini teman-teman saling berkaitan dan juga memperkuat perilaku konsumtif di kalangan generasi muda ini. Nah, teman-teman, masalah pay later ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan akses. Solusi utamanya adalah edukasi, yang dimana literasi keuangan digital perlu ditingkatkan sejak sekolah dan perguruan tinggi, yang dimana pengguna itu harus memahami bahwa pay later adalah hutang, bukan pendapatan tambahan. Penyediaan layanan juga perlu transparan, informasi bunga, denda, dan juga risiko gagal bayar harus ditampilkan secara jelas. Nah, pemerintah dan OJK itu berperan sebagai pengawas dan pelindungan konsumen agar nantinya itu tidak terjadi gagal bayar. Nah, barangkali teman-teman cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, teman-teman, pay later adalah alat keuangan untuk memberi kemudahan tetapi juga menyimpan risiko besar. Tanpa pengendalian diri dan juga literasi keuangan yang baik, pay later mendorong perilaku konsumtif dan meningkatkan risiko gagal bayar, khususnya di kalangan generasi Z. Nah, kesadaran finansial sejak dini ini menjadi kunci agar generasi muda tidak terjebak dalam masalah keuangan di masa depan. Nah, atas perhatiannya, saya Raden Negasi Mas Talman Syihab mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.